Kembali lagi bersama kami di One on One pemirsa dan tentunya masih bersama dengan sutradara Bang Joko Anwar. Bang Joko Anwar, jika tadi udah bercerita banyak bagaimana terkait dengan film barunya, terus juga kemudian bagaimana sih sejarahnya membuat film-film selama ini. Tapi kita tertarik juga nih, katanya ada rencana membuat atau sutradara di film di Hollywood. Itu benar apa enggak? Boleh dikasih bocoran? Ada yang sedang di-develop. Wah, Tapi selamat dulu kalau belum gitu. bisa dibilang judulnya. Nanti dibatalin sama produsernya. Oh, Ada. Tapi sebenarnya gini, kalau misalnya kita sebagai filmmaker itu pertama bikin film itu kan nggak langsung syuting ya, ada developmentnya dulu gitu. Dan saya involve di beberapa, bukan cuma satu, tapi beberapa project di luar gitu, termasuk di Amerika. Tapi ya itu ada beberapa yang belum bisa di-spill. oke, jadi masih Bertekan proses? Masih Atau proses. ini sudah final, sudah ada taken kontrak atau apa? Kontrak harus ada, Oh. tapi nanti akan saya kabari ya. Boleh dikasih bocoran sedikit dong, misalnya genre-nya tentang apa, Kalau filmnya saya ini percaya menceritakan gini, tentang bikin apa? film itu sebenarnya nggak harus di mana, nggak harus di Hollywood. Bikin film itu di mananya sama. Apalagi sekarang kita kan sudah ada di tahap di mana kita bikin film apa aja di negara mana saja akan bisa diakses oleh penonton di mana aja gitu dengan adanya streaming platform dan sebagainya. Jadi going international itu sekarang udah nggak ada sih istilah itu. Jadi udah Oh ya? obsolete karena dimanapun kita berkarya sekarang sudah bisa diakses di mana saja. Jadi kalaupun saya menerima project misalnya di luar Indonesia itu bukan karena projectnya prestisius di Hollywood gitu ya, tapi karena memang secara cerita, secara skenario itu memang saya kepingin menceritakan dan sama dengan treatment yang saya lakukan di film-film yang ada di Indonesia harus ada real intent gitu, ada real concern gitu. Oke. Karena nantinya akan jadi film yang personal dan bikin film itu harus personal, bukan artinya film kita adalah tentang hidup kita, tentang yang plek-tiplek pernah kita alami, enggak, tapi rasa atau proses pematangan diri yang pernah kita alami itu kita bisa transfer lagi ke sebuah cerita yang rasanya sama tapi mungkin ceritanya berbeda gitu. Tapi still harus real concerns, real intense gitu. Karena kan banyak sekali mungkin masyarakat berpikir ya, kalau ketika seorang sutradara di Indonesia kemudian diajak untuk berkolaborasi menyutradarai film di Hollywood pula. Ini kan sebenarnya merupakan prestasi besar, tapi apakah itu persepsi yang salah atau memang sudah mulai shifting, sudah mulai bergeser industri perfilman di dunia ini? Well, tentunya kalau misalnya kita bikin film di Indonesia nun jauh di sana dibandingkan dengan pusat perfilman seperti Los Angeles gitu ya. Kalau misalnya kita bisa menarik perhatian dari produser di luar negeri seperti produser di Amerika, ya tentunya sebuah prestasi dan sebuah acknowledgement yang pantas untuk dibanggakan. Tapi kembali lagi kembali ke kepercayaan kita masing-masing. Kalau saya percaya bahwa bikin film itu bisa di mana saja, asalkan tadi mengatakan sesuatu plus kita masih punya creative control gitu. Jadi kita yang menentukan secara kreatif sebagai sutradara, jadi nggak hanya mengikuti apa yang dimaui oleh apakah itu PH, apakah produser, tapi memang kita ingin bercerita dengan cara kita, dengan suara kita. Gitu. Oke. Itu penting banget. Nah ini menarik untuk ditanya juga Bang Joko, apakah mungkin film-film yang dibuat oleh seorang Joko Anwar banyak ya terinspirasi dari film-film Hollywood atau memang balik tadi berangkat dari keresahan yang terjadi di masyarakat di Indonesia saja? Enggak sih, kalau kalau film Hollywood enggak sih. Baik dari sinematografinya maupun dari Belajar mungkin ya, latarnya. kalau misalnya nonton, terutama saya kan bikin film bukan karena pernah belajar film, jadi memang belajarnya dari nonton film, dari cara bercerita, secara teknikal, sinematografi, art direction, world building dan sebagainya. Tapi nggak ada yang directly inspiring film-film aku sih. Jadi, Oh gitu. tapi belajarnya dari semua film. Bahkan film-film yang jelek aja menurut saya adalah satu sumber pembelajaran yang sangat berguna ketimbang film yang bagus. Karena apa? Film yang bagus yang dibuat oleh orang-orang yang luar biasa hebat-hebat itu, maestro-maestro itu, author itu ya. Kan mereka membuat film seperti yang mereka buat karena mereka sudah melalui proses kehidupan dari mulai mereka lahir. Mereka mengalami banyak sekali hal sampai akhirnya mereka bercerita, bersuara lewat film seperti yang mereka buat. Dan kalau misalnya kita mau ngikuti kan nggak bisa.
Orang kita nggak mengikuti hidup dia, nggak lahir di keluarganya dia, nggak tinggal di lingkungan dia, nggak mengalami apa yang dia alami gitu. Tidak ada trauma dia yang kita alami juga misalnya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari film yang memiliki kekurangan, kita bisa melihat kekurangan tersebut dan mungkin nanti akan bisa menjadikan kita menghindari kesalahan yang pernah dibuat oleh orang lain gitu. Atau belajar bagaimana caranya memitigasi, misalnya ada cara bercerita, ada yang mau disampaikan, kita tahu apa yang mau dia sampaikan, tapi kok kayak nggak nyampe, dan dari situ bisa belajar gitu. Ketimbang film bagus yang coba kita ikuti. Ya, semakin banyak referensi yang didapat tentunya ya dari. Kalau referensi tentunya kita sebagai pembuat film harus nonton film sebanyak-banyaknya. Karena apa? Film itu adalah bahasa. Jadi ketika kita bikin film, kita itu berkomunikasi dengan penonton. Yang namanya bahasa itu kan kita harus terekspos dengan bahasa tersebut. Either kita mendengar orang berbicara dengan bahasa tersebut atau kita mempraktekannya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin film, berarti kita menggunakan bahasa film, ya harus banyak-banyak nonton film, harus. Oke, kembali lagi ke project yang masih enggan untuk di-spill oleh Bang Joko Anwar. Ini mungkin bisa diceritain sedikit, apakah ini jangan-jangan genrenya ke arah horor kah? Sesuai dengan banyak sekali yang menstigmakan Joko Anwar ini maestro mungkin film horor atau genre-nya film thriller dan horor. Jangan-jangan genre-nya itu? Pertama, enggak maestro lah ya, orang masih belajar juga. Tapi kalau gini, saya tuh bikin film sebenarnya bukan horor aja gitu, karena saya tuh cinta banget sama semua genre. Komedi, horor, thriller, action semuanya. Sepanjang tahun. Dan saya juga bikin film sebenarnya bukan horor aja. Film pertama saya aja romantic komedi gitu. Yang kedua fantasi dan sebagainya. Mungkin karena beberapa tahun terakhir ini. Mungkin beberapa tahun. Karena filmnya sangat melesat dan film-filmnya kan. Betul. Penjualannya luar biasa. Tapi next filmnya saya bikin horor sih, Ada di Indonesia satu, kayaknya horor, tapi horor baru kali ya, nggak horor yang biasa gitu. Karena kalau bikin film yang sama terus, saya juga nggak pernah bikin film dalam 2 film yang sama, nggak sih. Kayak misalnya Pengabdi Setan yang pertama sama kedua aja beda gitu. Jadi nggak yang plek-tiplek sama gitu. Karena bosan. Berkaitan dengan proyek barunya, apakah itu juga yang kemudian sempat mungkin ada cuitan dari Bang Joko ya, katanya ada open casting, mencari aktor-aktor, bahkan dibilang ada aktor yang diminta aktor laki-laki bisa nari, ada banyak syarat-syarat itu termasuk di proyek itu? Aku tuh kalau bikin film biasanya paling 30% tuh harus orang baru. Bahkan dalam banyak waktu, kayak misalnya yang paling obvious film Perempuan Tanah Jahanam gitu ya. Kita syutingnya di Jawa Timur dan betul-betul kita ngambil pemainnya ya dari lokal setempat gitu. Dan lokal setempat sama ya, dari orang-orang lokal setempat, sama lagi. Dan itu dari segala macam profesi, nggak harus aktor. Ada yang guru, ada yang pengemudi ojek online misalnya gitu. Nah untuk film aku yang baru ini, aku juga buka open casting dalam rangka itu. Supaya membuka kesempatan bagi orang-orang yang ingin masuk ke industri, kita membuka pintu. Dan bagi kita juga buat film dengan fresh talents itu juga sesuatu yang bikin semangat karena challenge-nya berbeda gitu. Jadi ya kita buka casting kemarin untuk satu film yang akan kita produksi. Alhamdulillah sudah dapat. Berarti sudah close. Kalau pada pemirsa yang mau mendaftar sudah. Karena memang beberapa hari yang lalu deadline-nya dan sudah kita tutup gitu. Dan banyak sekali, 2011 orang yang ngirim email, jadi lumayan banyak. Banyak yang berminat tentunya untuk menjadi pemeran dalam film Joko Anwar yang terbaru. Banyak orang yang berminat untuk masuk ke industri film in general, terutama untuk jadi aktor. Karena sebuah profesi yang sangat mengasyikkan tentunya, exciting job gitu kan. Bisa jadi orang lain, memainkan karakter, making it fully realized gitu. Jadi aktor menurut aku sesuatu yang sangat menarik banget. Profesi yang termasuk juga ditekuni oleh Bang Joko menjadi sutradara, tapi ternyata kita baru tahu ini bukan pilihan yang dipilih dari awal. Tapi ternyata dulu bahkan sekolahnya jauh dari sekolah perfilman. Ternyata dulu merupakan mengambil teknik penerbangan, betul ya. Nanti kita akan bahas bagaimana seorang Joko Anwar ternyata dari teknik penerbangan tapi sekarang malah jadi sutradara film. Sesaat lagi kita akan bahas di One on One.